Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ifafillah, ada satu pertanyaan yang sangat menarik, yaitu bolehkah seorang ustadz berpolitik? Mari kita bicarakan hal ini dengan tenang, dengan jernih, dengan dingin, dengan bermartabat, dengan cerdas, supaya segala sesuatunya bisa agak sedikit lebih jelas ya. Ifafillah, yang pertama kali harus diketahui adalah arti kata ustadz itu sendiri. Apa sih ustadz itu? Siapa sih ustadz itu? Arti secara bahasa, ustadz itu adalah guru, pendidik ya. Muradifnya atau persamaan katanya atau padan katanya adalah muallim, mudarris, yang artinya juga guru. Jadi seorang dosen yang mengajar di sebuah universitas itu juga disebut ustadz karena dia pendidik, karena dia guru. Tapi oke lah, mungkin dalam keseharian kita, dalam masyarakat kita, yang dimaksud dengan ustadz itu bukan itu ya. Dalam masyarakat kita yang dianggap ustadz itu adalah orang yang dianggap paham agama. Dan biasanya memang menjadi tempat untuk bertanya mengenai hal-hal yang berbau agama ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, bolehkah seorang ustadz berpolitik? Ifafillah, ada dua hal yang apabila seorang ustadz terjun ke dalam dua hal ini, biasanya memang mendapat semacam cibiran yang agak sinis ya. Yang pertama adalah berdagang, kemudian kedua berpolitik. Apabila ada seorang ustadz terjun ke dunia perdagangan, biasanya memang timbul cibiran, ustadz kok berdagang sih? Apalagi ke dunia politik, ustadz kok berpolitik sih? Lalu bagaimana menurut pandangan Islam? Ifafillah, tentu saja segala sesuatunya harus kita melihat contoh, melihat suri tauladan, melihat uswah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in. Nabi Muhammad bersabda, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafair rasidin." Maka ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasidin, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kita disuruh mengikuti mereka dalam berdagang misalnya. Ketika Nabi Muhammad belum diangkat menjadi seorang rasul, ketika masih muda beliau berdagang, beliau berniaga. Tapi tentu saja cara berniaga Nabi Muhammad berbeda sangat jauh, sangat berbeda dengan cara orang-orang zaman ini berdagang ya. Beliau sangat mengutamakan kejujuran, beliau sangat jujur, sehingga beliau mendapat gelar atau julukan yaitu Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Kemudian contoh lagi misalnya ada salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah pedagang ulung, kaya raya. Dan dia termasuk salah seorang generasi terbaik setelah era-era Rasul dan para Anbiya. Berdagang, sahabat Nabi pun berdagang. Jadi, di dalam Islam berdagang ini memang dianjurkan. Allah berfirman, telah aku halalkan jual beli dan aku haramkan riba. Ya, dianjurkan, boleh dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh seorang ustadz sekalipun. Karena apa? Perputaran uang dalam perekonomian itu 80%, 85% ada di perdagangan. Selebihnya sisanya ada di bidang lain. Jadi di dalam Islam berdagang sangat dianjurkan, dilakukan oleh siapa saja termasuk oleh seorang ustadz sekalipun. Kemudian bagaimana bila ada seorang ustadz terjun ke dunia politik? Lagi-lagi kita harus melihat contoh, melihat suri tauladan, melihat uswah, yaitu siapa? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi seorang rasul, beliau juga seorang pemimpin negara. Kalau sekarang setara dengan presidennya. Ketika beliau wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu penggantinya Umar bin Khattab. Setelah itu Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh beberapa kekhalifahan lagi ya. Jadi para sahabat pun ini berpolitik karena apa? Mereka adalah para pemimpin negara, mereka adalah khalifah.
para penguasa. Jadi tidak mungkin pemimpin negara atau penguasa tidak berpolitik. Tapi sekali lagi, ini harus digaris bawah dengan garis besar ya. Cara berpolitik mereka tentu saja sangat berbeda dengan cara berpolitik kita saat ini di negara manapun ya. Mereka tidak pernah mengajukan diri untuk dipilih menjadi penguasa, jadi pemimpin, tidak pernah. Karena mereka sangat tahu dengan sabda Nabi, jangan engkau berikan jabatan kepada orang yang memintanya. Mereka sangat tahu itu. Jadi mereka ditunjuk, dipilih karena kapasitasnya. Sehingga ketika mereka ini menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang penguasa, menjadi seorang pejabat, mereka memimpin dengan bijaksana, dengan mengedepankan hak kebenaran, kemudian mengedepankan keadilan, kemudian membangun, memberantas kedoliman, memberantas kemaksiatan, dan sebagainya. Tidak mungkin orang-orang terbaik ini menyelewengkan jabatannya. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka adalah para penghafal Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi mereka berpolitik. Artinya apa? Para ustadz, para ulama itu adalah para pewaris Nabi. Kalau ada ustadz berpolitik, bolehkah? Jawabannya adalah sangat boleh. Memang di Indonesia ini, di negara kita ini, seorang ustadz biasanya menolak apabila disuruh terjun ke dunia politik ya. Mereka inginnya berdakwah saja. Kalaupun toh sampai ada ustadz yang terjun ke dunia politik, pasti dia punya alasan yang sangat kuat. Yaitu, pertama, pasti dia punya kompetensi, punya kemampuan. Dia pasti punya ilmu tata negara. Ya. Tidak mungkin seorang ustadz terjun ke dunia politik kalau tidak punya ini. Karena apa? Yang namanya seorang ustadz yang paham agama pasti akan sangat tahu dengan sabda Nabi yang bunyinya akan hancur suatu urusan apabila dikerjakan oleh bukan ahlinya. Jadi seorang ustadz kalau tidak ahli dalam tata negara pasti dia tidak terjun ke dunia politik. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, pasti innamal a'malu niatnya pasti niat mulia. Niat baik, niat membangun, ya, niat untuk memberantas kedoliman, memberantas kemaksiatan, niat untuk bermanfaat kepada rakyat banyak. Pasti niatnya itu. Kemudian yang ketiga, pasti niatnya adalah untuk mengisi kepemimpinan. Karena apa? Ketika kepemimpinan itu orang-orang baik tidak mau menjadi pemimpin, tidak mau menjadi penguasa, tidak mau memegang jabatan-jabatan yang penting, maka akan diisi oleh orang-orang yang tidak baik. Dan ketika orang tidak baik ini memimpin, menguasai, menjadi penguasa, menjadi pejabat, maka akan timbul kerusakan di mana-mana. Jadi seorang ustadz ketika dia terjun ke dunia politik, pasti tidak main-main ya. Karena apa? Karena dia orang yang paham akan ilmu agama. Jadi para ustadz, ketika Anda memiliki kompetensi, Anda punya kemampuan, Anda punya kapabilitas, Anda punya kapasitas, maka terjunlah ke dunia politik. Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika kepemimpinan, kekuasaan tidak ada di tangan Anda. Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa, ya. Tapi ketika kepemimpinan atau kekuasaan itu ada di tangan Anda, maka Anda bisa perintahkan ini, kepala ini harus begini, ketua ini harus begini. Lakukan ini, lakukan itu. Anda bisa membuat regulasi-regulasi. Anda bisa membuat aturan-aturan yang sifatnya untuk kebaikan, kemaslahatan umat, kemaslahatan rakyat. Jadi jangan ragu terjun ke dunia politik meskipun Anda seorang ustadz. Selama Anda punya kompetensi, punya kemampuan, selama Anda punya kapabilitas, ya. Kalau niat, insya Allah pasti sebagai seorang ustadz, niat Anda pasti mulia. Jadi demikian perbincangan singkat ini, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Mohon maaf bila ada salah ucap, salah sikap dari saya. Kebenaran mutlak hanya milik Allah, sedangkan kesalahan milik saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.